Oke, what's up guys? Kali ini gue mau sharing satu problem yang sering gue lihat khususnya di front end ya. Gue nggak tahu nih kenapa belakangan ini kebanyakan konten gue berkaitan ke front end React ya. Nanti gue akan coba balance ya ke back end juga. Tapi anyways, gue mau sharing ini satu hal yang sering banget gue lihat khususnya dari junior developer. Ketika mau buat fitur yang sering muncul di project-project, yaitu fitur nge-search. Nah, biasanya kan kalau kita nge-search itu ada dua tipe ya. Biasanya kita ngetik gitu di input, kayak misalkan di sini kita ngetik di input, terus kalau misalnya udah oke, kita nanti pencet enter atau klik search button gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada momen di mana mungkin kita mau pamer dikit gitu kan. Kita mau bikin pas kita ngetik itu dia langsung nge-search, dan ini mungkin juga akan berguna kalau misalnya kita mau bikin fitur kayak autocomplete gitu misalnya. Kan kalau kita apa namanya, ngetik dia langsung munculin rekomendasinya kayak gitu. Nah, logikanya biasanya adalah di sini gue udah bikin satu project simple, gue kasih tunjuk dulu mungkin projectnya ya. Ini untuk apa namanya, project Next.js aja. Oke, di sini gue ada nge-fetch data. Oke, itu gue masukin ke dalam state, ya simple banget. State-nya di sini, nge-fetch datanya itu dari API products ini. Oke, gue bisa tunjukin endpoint-nya di sini ya, API products. Ini gue pakai pages router. Habis itu di sini di endpoint/products ini gue hanya ngambil search query. Jadi nanti akan ada search query dari query params namanya search. Habis itu gue akan ngefilter produk yang ada. Kayak produknya dari mana, ini gue akan tunjukin dulu. Produknya ini hanya array sebenarnya, gue nggak akan pakai database beneran, kayak supaya simple aja. Habis itu gue akan ngefilter array productsnya ini. eh, Produk-produknya itu gue akan compare namanya. Kalau misalkan namanya itu include dari search query yang udah gue kirim ke backend, kalau misalkan namanya itu cocok, dia akan dimasukin ke dalam hasil akhirnya. Habis itu gue akan kirim sebagai JSON. Kurang lebih kayak gitu. Jadi inti dari API-nya ini adalah untuk ngefilter, bisa ngefilter berdasarkan nama produk yang ada gitu. Bentuk datanya sekali lagi kayak gini. Cuma ada objek, propertinya name doang kayak gitu. Nah, di front end-nya ya seperti biasa, gue harus fetch dulu kan produknya. Jadi gue bikin satu function di sini, fetch products, dia Axios, nge-get ke localhost 3000 API products, terus gue kirim satu params namanya search ya, sesuai dengan spek di backend-nya, ada rec.query.search. Habis itu isi search-nya ini adalah state search yang di atas ini. Nah, di mana state search di atas ini itu akan diganti, akan berubah ya ketika ada perubahan di dalam value input yang udah gue bikin di sini. Oke, jadi ada inputan di sini. Oke, kalau misalkan dia apa namanya ngetik, dia akan otomatis nge-set state search-nya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, sama nanti kalau misalkan dia berubah, itu juga akan nge-trigger, si search-nya berubah, dia akan nge-trigger si use effect-nya yang akan nge-trigger panggilan fetch products ini. Kurang lebih kayak gitu, sangat-sangat simple. Nah, cuma di sini masalahnya adalah belum nunjukin masalahnya. Ini sebenarnya kalau gue tunjukin dia sebenarnya bekerja nih ya. Gue ketik tuna, langsung ngefilter otomatis gitu. Baik gitu. Langsung secara otomatis dia langsung apa namanya nunjukin hasilnya, dan ini udah manggil dari API beneran gitu. Ini kalau misalkan gue buka network tabs ini, oke, kalian bisa lihat kalau misalkan gue ngetik di sini ya. Misalkan apa namanya tuna gitu. Dia lihat nih di sebelah kanan sini dia langsung manggil ke API beneran gitu, ke products. Terus ada, lihat deh, ada query params nih ya, products. Ini gue lebarin dikit, slash products, ada query paramsnya search sama dengan tuna gitu misalkan. Nah, cuma problem yang gue mau highlight di sini adalah kalau kalian notice, oke, ini gue akan clear dulu, gue clear lagi. Ini kalau gue ketik tuna, TUNA, itu kan ada 4 huruf ya. Kalau lo lihat di sini di network tab-nya, gue si apa namanya browser ini, si siapa namanya Next.js app ini, dia ngirim request sebanyak 4 kali kayak gitu. TUNA, TUNA. Jadi setiap kali kita ngetik, dia itu manggil ke API. Ya sesuai dengan yang kita udah bikin di code frontend kita kan. Oke, tiap kali kita ngetik, tiap kali search ini berubah, dia akan fetch products berdasarkan, habis itu dia akan ngirim params sesuai dengan value search yang udah berubah gitu. Nah, kalau ditanya apakah salah, sebenarnya enggak, karena kalau lu lihat ya fiturnya bekerja dengan baik, aman-aman aja. Problemnya adalah lu bayangkan kalau misalkan lu punya
database beneran. Kalau sekarang kan masih ya array biasa kan. Bayangin lu punya database beneran, isinya itu puluhan ribu, mungkin bahkan ratusan ribu data. Abis itu lu punya ribuan users juga gitu. Contohnya lu bikin kayak e-commerce kayak toko Pak Edi gitu kan. Nah, kan problem banget ya kalau misalkan tiap kali gua ngetik hurufnya itu, setiap huruf yang gua ketik itu dia akan melakukan request ke backend. Otomatis backend lo itu akan sangat-sangat bekerja lebih keras gitu. Karena setiap ketikan yang kita keluarkan, yang kita pencet gitu, itu dia si frontend-nya itu nge-request mulu ke backend. Kalau misalkan gue mau nge-search produk kayak apa ya, kaos putih polos pria, lu lihat ini udah ada berapa eh, panggilan ke API gitu. Dan itu hanya baru dari satu user, belum dari user-user yang lain. Nah, terus gimana sih cara kita nge-solve-nya? Kita harus bikin front-end kita ya seefisien mungkin gitu, supaya nggak terlalu membebani back-end-nya, API-nya. Terus ya caranya gimana? Caranya satu teknik yang kita biasa sebut sebagai debouncing. Ini gue udah taruh sebenarnya di title-nya. Jadi menggunakan debouncing ini kita itu bisa ngedelay. Jadi istilahnya ngedelay kayak misalkan gini. Kalau sekarang kan setiap yang kita ketik, oke, setiap huruf yang kita ketik itu dia langsung manggil request gitu. Nah, sekarang kita bisa lakukan kalau misalnya kita ngetik terus kita dalam kurun waktu itu ngetik lagi. Nah, dia belum akan nge-trigger API call-nya gitu. Tapi setelah sekian detik gua ngetik di huruf terakhirnya, kalau misalkan nggak ada ketikan lagi berikutnya, nanti baru dia akan manggil API-nya. Kira-kira paham nggak sih penjelasan gue? Mungkin agak bingung ya. Tapi gue akan coba contohin code-nya dan gue akan contohin hasilnya. Misalkan gini. Oh sorry, bukan misalkan. Tapi caranya gini kurang lebih. Gue di sini punya satu package ya. Satu package namanya use debounce gitu. Kalian bisa cari di npm. Gue akan link package-nya di description juga kalau kalian mau pakai. Tapi banyak sebenarnya package-package lain. Ada use debounce, ada maintain hooks, ada lodash. Tapi intinya adalah kita mau cari si function debouncing ini gitu. Nah sekarang gue akan coba pakai si package-nya. Gue panggil use debounce ini. Oke. Terus di sini dia minta value yang mau di debounce. Nah, value yang gue mau debounce adalah si search. Oke, karena yang akan mengalami perubahan value adalah si search. Terus parameter kedua mau berapa lama kita kasih delay-nya, dan ini dalam millisecond ya, guys. Kayak misalkan gue kasih delay-nya itu 3000 millisecond, berarti 3 detik. Kita di structure, array, abis itu kita kasih misalkan kita keluarin variabelnya namanya debounce value kayak gini. Nah sekarang debounce value ini gue akan taruh menggantikan si search, oke, dan yang di sini juga kayak gitu. Jadi sekarang si useEffect sama fetch products itu sudah tidak bergantung secara langsung kepada si search yang akan berubah di setiap ketikan kita, tapi sekarang dia bergantung kepada si debounce value, ke si state debounce value ini. Dan debounce value ini teman-teman itu dia akan hanya berubah ketika 3000 millisecond setelah ketikan terakhir, kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang gini, kalau misalkan gue mau ngetik lagi, ini gue gedein dikit, kalau sekarang gue ngetik tuna gitu, lihat nggak langsung ya, tapi setelah 3 detik dia langsung munculin hasilnya gitu. Dan kalau kita inspect kali ini, oke, kita liatin network ya, gue ganti jadi ball misalkan ya. Bentar, ini gue clear dulu, gue ganti jadi ball. Lihat, belum muncul network call apa-apa, tapi setelah 3 detik baru dia muncul. Dan kali ini kalau lo perhatiin, udah nggak ada lagi request search B, search BA, search BAL, search BALL gitu. Udah nggak ada lagi request per huruf, tetapi langsung per kata yang terakhir kita ketik gitu. Jadi yang akan intinya menggunakan teknik debouncing ini, dia itu nanti akan nunggu gitu sampai usernya itu kelar ngetik. Nah, delay-nya itu kita set di sini sebesar 3000 millisecond. Nah, kalau lo mau perkecil jadi 1000 juga sebenarnya no problem sih gitu. Oke, nah minusnya apa? Minusnya ya mungkin secara UX bukan nggak akan terlalu sih, tapi kurang enak dikit aja di usernya gitu, karena akan ada delay tambahan gitu. Tapi menurut gue ini sangat-sangat sacrifice yang sangat-sangat worth it gitu, karena bandingin aja dari misalkan
kalau kita ngetik si apa namanya, kaos putih polos pria gitu ya, kaos putih polos pria gitu. Bayangkan ini udah berapa network call yang bisa kita iritin gitu, yang tadinya mungkin ada berapa nih, ini 4 huruf, 5 huruf berarti 9, ini udah 14, 18 mungkin ya, sekitar 18 karakter, yang tadinya kita harus manggil 18 kali ke API kita, sekarang kita hanya manggil 1 kali doang. Dan menurut gue ini sangat-sangat worth it, dan inilah yang biasanya justru juga dilakukan di apps-apps production yang ya menggunakan best practice gitu. Jadi ya semoga penjelasan gue nggak terlalu membingungkan, dan ya siapa tahu ini useful juga untuk kalian yang lagi nge-build fitur-fitur seperti ini. Jadi sekali lagi jangan asal apa namanya, wow, just because it works gitu bukan berarti itu efisien dan harus selalu dilakukan gitu. Selalu ada cara untuk nge-improve-nya. Dan untuk case-nya si searching ini ya better kalian kalau misalkan mau nge-search berdasarkan ketikan user itu jangan di-set per karakter itu dia langsung menembak ke API, tapi cobalah apply si teknik debouncing ini gitu. Anyways guys, semoga berguna. Maaf videonya agak kepanjangan, dan ya udah, I'll see you in the next video. Bye bye.